Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin, masih bab ikhlas dan menghadirkan niat di setiap perbuatan atau perkataan yang lahir dan yang tersembunyi. Sekarang hadis ke-7. Coba dibacaan. 7 tak? Yang panjang? Yang pendek. Beda ya nomornya. Yang an Abi Hurairah. Oh, ketika 8 ya deh. 8 ya itu. 8. Iya deh. Coba. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Dan dari Abi Hurairah, yaitu Abdurrahman ibni Sakhar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada tubuh kalian dan tidak pada bentuk kalian, tetapi melihat pada hati kalian dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Iya, kita ulangi. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah Abdurrahman ibni Sakhrin, Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu, semoga mudah-mudahan dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat, ila ajsamikum, kepada jasad-jasad kalian, wala ila suwarikum, dan tidak pula kepada rupa-rupa kalian, walakin, akan tetapi, yanzuru, dia Allah melihat ila qulubikum, kepada hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Hadisnya sahih. Maksudnya di sini yakni innallaha la yanzuru. Sesungguhnya Allah tidak melihat. Makna la yanzuru ay la yusibukum alaiha. Itu makna lain guru, tidak melihat, yakni tidak memberi ganjaran kepada kalian alaiha, atasnya, wala yuqribukum, dan tidak pula mendekatkan kalian minhu, dengannya, dalika, pada yang demikian itu, yakni bukan jasad-jasad atau rupa-rupa kalian yang menjadi sebab Allah mengganjar kalian dan mendekatkan diri kalian. Walakin, akan tetapi, yang dulu Allah melihat, yakni mengganjar, memberi ganjaran ila qulubikum, melihat kepada hati-hati kalian, mengganjar dengan sebab hati kalian, wa a'malikum, dan amal kalian. Di antara faedah hadis ini, yakni amalan yang zahir, amalan lahiriah itu tidak akan diterima kalau niatnya tidak benar, yakni tidak ikhlas, itu maksudnya. Ya, kalau seseorang niatnya ikhlas, maka itu akan menentukan pada amalan yang zahirnya, yang terlihatnya itu. Jadi amalan hati itu yang membenarkan bagi amalan yang disyariatkan. Pentingnya kita memperhatikan amalan hati, ini keikhlasan itu dalam masalah ibadah, karena amal itu baru akan diterima dengan sebab ikhlas. Nah, kemudian wa a'malikum, dan Allah melihat hati kalian, wa amalikum, dan amal kalian. Di sini juga ada isyarat
amalan yang sesuai dengan contoh Nabi itu ya kan. Jadi amalan ibadah, amalan ibadah. Waalaikumsalam. Ini pelajaran apa? Riyadhus Shalihin. Iya, berdua aja. Kita ulangi ya. Amal ibadah syarat diterimanya ada dua. Pertama, ikhlas, yakni mengharap ridha Allah. Kan? Kedua, harus ittiba atau mutaba'ah kepada Rasul. Nah, misalkan contoh, seseorang ikhlas melaksanakan sholat subuh. Nah, syarat pertama sudah dipenuhi, dan syarat kedua dikerjakannya harus dua rakaat yang itu sesuai dengan contoh Nabi. Bapak kalau ikhlas sholat subuh ternyata dikerjakan itu 3 rakaat ya nggak diterima. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi syarat diterima ibadah ada dua, ikhlas dan ittiba kepada Rasul. Nah, kemudian yang lalu kan sudah kita bahas ya, contoh di ayat Al-Quran. Jadi antara yang semakna dengan hadis ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, daging-dagingnya, wala dima'uha, dan tidak pula darahnya. Ini tentang masalah kurban. Nah, ini amalan yang zahir tidak akan sampai kepada Allah. Yang menjadikan sampai walakin yanaluhut taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian, yakni keikhlasan itu ya ria ya. Nah, penting memperhatikan lurusnya niat, kebersihan hati ya. Selalu bisa dipahami ya ini ya, mudah ya. Jadi amalan seseorang itu akan diganjar kalau dia ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi. Ya, kita lanjutkan hadis berikutnya, coba ya baca ya. Nabi Musa Abdullah bin Qaisin Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'ah wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala la takuna kalamatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Bisa hati coba. Wa Nabi Musa Dari Nabi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala berkata su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani rajuli dari seorang tentang seorang laki seseorang lelaki yuqatilu yang dia dibunuh, bukan yang dia perang, memerangi yang ya. dia memerangi syaja'ah karena keberanian wa yuqatilu dan dia memerangi hamiyah karena apa? Kesetiaan
kesatriaan. Ya, wa yuqatilu Dan dia memerangi karena riyaan. riya. Ayu zalika fisabilillah. Yang manakah Yang manakah dari itu dari itu yang fisabilillah? di jalan Allah. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dan Rasul berkata, lalu Rasulullah SAW bersabda, bersabda, man qatala, barang siapa yang berperang, memerangi, yang memerangi litakuna, supaya kalimatullahi iyal mulia, kalimat tinggi. Allah ya, Kalimat Allah dia yang tinggi ya. yang tinggi, bahwa Dan dia maka dia di dalam fisabilillah. Ya, muttafaqun alaih. Sepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kita ulangi. Wa'an Abi Musa Abdullah bin Qais, dan dari Abu Musa namanya Abdullah, bapaknya namanya Qais, Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Al-Asy'ari itu apa namanya, takok gitu kan. Asy'ari itu berambut, diberi julukan Asy'ar karena ibunya waktu melahirkan anak dalam keadaan sudah tumbuh rambut di badannya, makanya dinamakan dijuluki Asy'ar. Itu banyak rambutnya itu kan di badan. Kala dia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang. Ani arrajul ini umum, alnya al-jinsiyah, meliputi semua laki-laki dan juga termasuk wanita juga. Nah, yang bertanya ini Lahik bin Gamrah al-Bahili. Lahik bertanya kepada Rasul tentang seseorang yang yuqatilu, memerangi syaja'ah karena keberanian, wa yuqatilu hamiyah, dan memerangi karena kesatriaan. Oleh itu dari apa? Keberanian. Wa yuqatilu riya'an, dan memerangi karena riya. Aizalika fisabilillah. Yang mana dari itu yang di jalan Allah? Maka Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulia, siapa saja yang memerangi supaya kalimat Allah adalah dia yang paling tinggi, fahuwa fisabilillah, maka dia itu lah yang fisabilillah. Nah, ini di perhatikan baik-baik itu, yang nanti orang yang berperang jihad di jalan Allah yang akan mendapat gelar syuhada atau syahid, itu yang memerangi itu dengan niat meninggikan kalimat Allah. Yang dimaksud dengan kalimatullah dinul Islam, itu dia memerangi supaya agama Islam itu adalah yang paling tinggi. Itu niatnya, maka dia mendapat gelar fisabilillah. Kalau memeranginya karena syaja'ah, bukan syaja'ah keberanian. Syaja'ah itu maknanya itu kalau kelihatan berani gitu ya. Maksudnya berani menghadapi musuh tapi dengan pertimbangan, bukan asal berani yang menyebabkan mati konyol misalnya begitu. Enggak begitu, asal maju menghadap musuh berani tapi nggak pakai pertimbangan. Bukan syaja'ah namanya itu. Jadi mesti pakai taktik, kalau berperang itu mesti pakai taktik, pakai pertimbangan, bukan asal berani doang. Itu yang maksud dengan makna syaja'ah, berani menghadap musuh dengan pertimbangan, dengan pemikiran, ya. Nah, di sini ada isyarat kalau niat memerangi itu semata-mata karena dia untuk menunjukkan keberanian, dia nggak masuk surga.
Nah itu. Kalau niatnya bukan meninggikan kalimat Allah itu maksudnya begitu. Tapi namanya berperang itu butuh keberanian ya. Butuh gak keberanian? Butuh, iya. Yang dia itu dengan berperang membutuhkan keberanian itu, tapi niatnya untuk meninggikan kalimat Allah. Nah di sini yang terpisah, yakni tidak meninggikan kalimat Allah. Kalau tidak meninggikan kalimat Allah dan dia adalah seorang pemberani, maka tidak akan menjadi fisabilillah. Begitu maksudnya. Nah kemudian wa yuqatilu hamiyah, dan dia memerangi karena hamiyah. Hamiyah tadi sudah apa? Sombong. Hamiyah, sombong. Sombongan. Kalau di sini maknanya itu pembelaan terhadap keluarga, suku, kesukuan bahasanya gitu. Membela keluarga, membela suku. Wah, ini apa namanya? Sama-sama misalnya suku Jawa. Udah orang Jawa dibelain. Karena kita orang Jawa misalnya contoh. Itu namanya membela karena kesukuan. Udah dalam keluarga. Dan sekarang kalau logika, keluarga mesti dibela gak? Dibela. Ada di hadis lain tuh. Misalkan contoh harta kita dirampas dari keluarga itu misalnya itu ya. Dan kemudian membela diri, atau misalnya begal lah, kita dibegal contoh, kemudian kita membela diri, maka kalau kita mati kita syahid. Tapi kalau begal yang mati neraka. Itu ada makna membela kekeluargaan nggak? Iya, ada keluarga. Jadi di sini ada makna yang terkandung di dalamnya itu. Kalau membela keluarga itu semata-mata misalkan contoh menjalani perintah Allah, kita membela diri menjalani perintah Allah, ya itu masuk surga. Tapi kalau semata-mata membela karena keluarga bukan karena Allah, itu dia nggak masuk fisabilillah. Maka itu penting masalah niat itu. Ikhlas membela keluarga karena Allah, artinya karena menjalani perintah Allah. Nah, itu sama kita memerangi meninggikan kalimatullah. Tapi yang tidak masuk surga, yang tidak fisabilillah, kalau niatnya bukan karena Allah, karena semata-mata membela kesukuan, keluarga dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian berikutnya wa yuqatilu riyaan. Dan dia memerangi karena riya. Ini insya Allah dia udah maklum lah ya. Dia itu ingin dilihat orang dengan tujuan untuk dipuji. Kemudian di hadis lain sama memerangi itu karena ingin diingat, ingin dikenang, ingin dibilang pahlawan, supaya orang mengenang kita. Enggak masuk surga. Itu ada di hadis itu ya. Mereka banyak macam-macam orang niat yang berperang itu. Tapi yang yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW, siapa saja yang memerangi karena meninggikan kalimat Allah, yakni karena agama Islam, maka dialah yang fisabilillah, baik dengan syaja'ah atau hamiyah misalnya. Kalau dia sih udah jelas ya. Jadi kalimatullah maksudnya apa? Dinul Islam. Karena Islam itu menjadi tersiar atau tampak dengan sebab kalamullah yang Allah jelaskan kepada lisan Rasulullah. Ada juga yang berkata yang dimaksud dengan kalimatullah adalah dakwatuhu ilal Islam, mendakwahi kepada Islam.
Termasuk ke dalam hadis ini, yakni man qatala li talabi sawabil akhirah au ridallah. Masuk ke dalam hadis ini orang yang memerangi untuk mencari ganjaran akhirat, itu masuk fisabilillah, atau memerangi untuk mencari keriduan Allah, itu termasuk fisabilillah. Nah, itu ya. Jadi bukan karena urusan duniawi. Nah, soalnya bisa dipahami ya, Bu Bina. Insyaallah. Insyaallah. Nah, kita lanjutkan. Iya, baca hadis berikutnya. Ada nggak? 10. 10 kalau ada hadis 9. Hah? Iya, baca. Ini wa an abi. Wa an ali bakrata nufaihu bin Hadis As-Saqafi. radhiyallahu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza taqal muslimani bisayfaiha hima wal qatilu wal maqtulu finnar qultu ya Rasulullah hadzal qatilu fama balu maqtul qala innahu kana harisan ala qadmi sahibi muttafaqun alaih. Artinya Dari Abu Hurairah Abi Bakrah. Abu Bakrah dari Abu Bakrah yakni Nufai bin Haris Tasqafi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan membawa masing-masing pedangnya dengan maksud ingin saling membunuh, maka yang membunuh dan yang terbunuh itu semua masuk di dalam neraka. Saya bertanya, yang membunuh patut masuk neraka, tapi bagaimana kan halnya yang terbunuh, yakni mengapa ia masuk neraka pula? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, karena sesungguhnya orang yang terbunuh itu juga ingin sekali hendak membunuh kawannya. Saya lebih hari Muslim. Iya. Wa'an Abi Bakrah, dan dari Abu Bakrah Nufai ibn al-Harith, Nufai bin al-Harith As-Saqafi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, izal taqal muslimani, iza apabila al muslimani dua orang muslim iltaqa bertemu bisayfaihima dengan membawa masing-masing pedangnya. Fal qatilu wal maqtulu finnar. Fal qatil, adapun yang membunuh, wal maqtul, dan yang dibunuh, finnar, dalam neraka. Qultu, aku berkata, maksudnya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadal qatilu, ini untuk yang membunuh, yang masuk neraka. Fama balul maqtul, lalu ada apa dengan urusan al maqtul, yakni apa sebab dosa orang yang dibunuh itu kok masuk neraka gitu. Kala Nabi bersabda, innahu, sesungguhnya dia, yakni yang al maqtul, yang dibunuh, kana harison, dia juga sangat ingin ala qatli sahibihi, membunuh saudaranya, temannya atau saudaranya, muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah ini ya, kalau dalam Islam jiwa manusia itu sangat dimuliakan. Bahkan di dalam Al-Quran ada tuh, membunuh jiwa yang bukan dengan hak, bukan dengan cara yang benar, yang dibenarkan syariat, maka sama artinya membunuh seluruh manusia. Itu di dalam Al-Quran ada. Nggak boleh ngebunuh jiwa manusia kalau dengan jalan yang nggak dibenarkan secara syariat. Nah, itu. Nah ini seorang muslim, apa namanya, berperang, adu pedang, ketemu mau saling bunuh.
kata Nabi, yang membunuh al-qatil, yang membunuh wal maktul finnar, di dalam neraka. Kalau yang membunuh secara akal apa namanya, logis bahwa dia itu masuk neraka. Oh, yang dibunuh masuk neraka juga. Makanya Abu Bakar bertanya kepada Rasul, yang membunuh iya masuk neraka. Kenapa yang fama balu nakul, fama balu lalu ada apa urusan, yakni fama dzanbu, apa dosanya, dosa orang yang dibunuh. Innahu kana harison, kata Nabi, sehingga dia juga sangat ingin membunuh saudaranya. Nah, dari hadis ini diambil pelajaran bahwa hukuman atas orang yang berazam, nanti kita bahas tentang masalah azam dan lain-lain dan dibahas di dua hadis berikutnya nanti. Di sini hadis ini menunjukkan bahwa hukuman itu atas orang yang berazam. Berazam itu kalau dilihat yang berkeinginan kuat. Orang yang berazam untuk maksiat biqalbi, di hatinya, maka itu dikenai hukum, itu maksudnya dihukum sama Allah, berazam. Nanti kita bahas ya tentang azam, himmah di dua hadis yang berikutnya insyaallah. Nah gitu. Jadi tidak boleh, hadis ini melarang kita berazam untuk berbuat maksiat, karena itu akan dikenai hukuman gitu. Hadis ini bukannya apa? Neraka akan ancaman kan? Itu menunjukkan dosa kalau orang yang berazam untuk berbuat maksiat. Nanti kita bahas tentang azam dan iman di dua hadis berikutnya insyaallah ya. Kemudian oleh karena itu di sini perawi hadisnya siapa namanya? Perawi hadisnya Abu Bakro Nufai bin Al-Haris. Nah, kan dulu kaum muslimin terjadi fitnah, ya, sama muslim saling berperang. Abu Bakro baca hadis ini, dia nggak mau ikutan perang itu. Nah, kemudian dia berkata, kalau ada seorang muslim datang kepadaku lalu dia ingin membunuhku, aku tidak akan lawan gitu, aku tidak akan menolak, karena tahu hadis ini nggak ada keinginan mau ngebunuh. Nah, itu setelah baca hadis ini, itu Abu Bakar nggak boleh, kecuali memang dibenarkan. Dia seperti contoh misalkan hukum kisos dibenarkan, boleh membunuh orang miskin. Tapi kalau dengan cara yang nggak benar nggak boleh bunuh. Dosanya apa tadi saya sampaikan tuh? Dosanya sama seperti membunuh seluruh manusia. Gitu. Ya dulu kita pernah bahas kan? Hah? Pernah? Ayatnya lupa, ayat berapa itu?
Coba buka deh surat Al-Maidah ayat 32. Coba Al-Maidah ayat 32. Empat dua. Hah? 52. Oh 52. 32. 2 ini ada lagi. Al-Maidah ayat 32. Baca tuh yang dibaca. Coba bacaan. 32 Tat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Sampai situ aja Yatin. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sampai situ itu diambil dalil itu man qatala nafsan, siapa saja membunuh seseorang bighairi nafsin, bukan dengan sebab nafsin seseorang membunuh. Kalau itu membunuh itu hukum sos, kan nanti malah sos. Au fasadin, atau bukan karena berbuat kerusakan fil ard, artinya bukan dengan jalan yang dibenarkan lah begitu. Paka'an nama qatalan nasa jami'an, maka seolah-olah dia itu membunuh seluruh manusia itu kan, atau jiwa manusia itu sangat dimuliakan dalam Islam. Ya. Boleh, apalagi seorang muslim. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Sampai dalam. Panjang. Ini aku aja dia baca deh, panjang kali. Mungkin ya. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Rasulullah beliau dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Salat rajul, salat seseorang, ini umum surat laki juga, tapi nanti wanita dikecualikan. Salat seseorang fi jamaah, di dalam berjamaah, tazidu ala sholatihi, melebihi atas sholatnya fi baitihi, di rumahnya, wa sholatihi fi suqihi, dan sholatnya di pasar. Bid'an wa 20 darajah, lebih bid'an itu hitungan dari 3 sampai 10. Berarti di sini bid'an wa 20 23 sampai 30 begitu ya. Tapi ada yang berkata hitungan dari 3 sampai 9, jadi 23 sampai 29. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah 25. Di sini dikatakan 26 atau 27. Yang saya belum tahu dalilnya. Yang sudah kita pelajari itu waktu itu Bulughul Maram 25 derajat atau 27 derajat, itu maksudnya. Wadzalika, dan yang demikian itu, anna ahadahum, bahwa seorang di antara mereka idza tawaddoa, apabila telah berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu membaguskan wudu, summa atal masjidah, kemudian dia mendatangi masjid, la yanhazuhu illa sholah, tidak mengeluarkannya kecuali sholat, la yuridu illa sholah, dan dia tidak ingin melainkan sholat, lam yakhtu khutwatan, dan dia tidak melangkah dengan satu langkah, illa rufi'alahu biha darajah, melainkan diangkat lahu baginya biha, dengan sebabnya, dengan sebab langkah itu, darajah, 1 derajat, wa khutta anhu, dan dihapus darinya biha, dengan sebabnya, dengan sebab 1 langkah itu,
khati'ah, satu dosa. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia memasuki masjid. Fa idza dakhalal masjid, dan apabila ia telah masuk masjid, kana fi shalah, dia berada di dalam salat, maka nanti salatu hiya tahbisuhu, selama salat itu menahannya. Wal malaikah, dan para malaikat yusalluna, mereka bersalawat, yakni mendoakan ala ahadikum, seorang di antara kalian, madama fi majlisihi, selama dia di tempat duduknya, alladzi shalla fihi, yang dia salat padanya. Yaquluna, yakni mendoakan Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah ia. Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah ia. Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubatnya. Malam yu'zi fihi, selama dia tidak mengganggu di dalamnya. Malam yuhdith fihi, selama dia tidak berhadas di dalamnya. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafzu Muslim, dan ini adalah lafaz Muslim. Di sepanjang ya, Bu Vina ya. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid, ya. Yang sudah maklum oleh kita bersama, keutamanya berapa ya kalau sholat berjamaah di masjid? Dapat 27 derajat, begitu. Yang dimaksud dengan 27 derajat itu, satu kali sholat berjamaah di masjid sama seperti 27 kali sholat sendiri, itu maksudnya. Kalau satu kebaikan dihitung berapa kebaikan? 10. Oh, ini kali aja 27. Itu satu kali sholat berjamaah. Berapa? 270. Ya, kadang nanti yang dilipat gandakan lagi lebih dari itu ya. Kebaikan. Nah, kemudian berbeda-beda dalam masalah ganjaran derajat itu, ada yang 25, ada yang 27, yang saya tahu itu. Nah, itu bergantung kepada niat ikhlas sama. Dan di hadis-hadis yang lain yang sifatnya mutlak dibawa kepada yang muqayyad ini, yang kalau kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari katakan, yang mendapat 25 derajat atau 27 derajat dimulai dari ini. Apa yang pertama tadi apa itu? Idza tawat doa. Doa pertama. Ya. Ana ahadakum idza tawat doa, apabila dia telah berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu dia membaguskan wudu, menyempurnakan wudu. Summa atal masjid, kemudian datang ke masjid. Tuh, ini wudunya di mana nih? Di rumah. Ya, tapi bolehlah dikatakan wudu di apa yang namanya itu? Masjid. Tapi ini hitungannya dari rumah, begitu maksudnya. Summa atal masjid, kemudian dia mendatangi masjid. Lafaz summa atal masjid ini untuk menunjukkan bahwa sholat seseorang di dalam berjamaah itu maksudnya di masjid. Sholat berjamaah di masjid lebih baik daripada sholat berjamaah atau sholat sendiri di rumah atau di pasar. Dan di sini juga menunjukkan sholat di rumah lebih baik daripada sholat di pasar. Begitu urutan tertibnya. Membaguskan wudu, kemudian datang ke masjid. La yanhazuhu illa sholah, tidak mengeluarkannya illa sholah, melainkan sholat. Jadi dia keluar cuma mau sholat, memang niatnya mau sholat keluar. La yuridu illa sholat, dia tidak ingin apapun melainkan sholat, yaitu niatnya. Nah, ini ganjarannya lagi. Lam apa itu? Lam yakhtu, dan dia tidak melangkah khutuwatan, dengan satu langkah, illa rufi'alahu biha darajah, melainkan diangkat lahu baginya biha, dengan sebabnya satu derajat setiap langkah. Ini satu langkah,
diangkat derajat. Langkah kedua 2 derajat dan seterusnya. Nanti dipahami kalau sini yang rumahnya jauh makin banyak derajatnya gitu ya, makin banyak ganjarannya gitu maksudnya. Ganjarannya di derajatnya diangkat. Kemudian wa khutta anhu biha, dan dihapus darinya dengan sebab satu langkah itu khotiah, satu dosa. Jadi satu langkah satu dosa terhapus, 2 langkah 2 dosa terhapus, dan seterusnya. Tuh ya, utamakan itu ya. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Nah, nanti ada sholat tahiyatul masjid, ya kan? Ini nggak dijelaskan, bukan masuk masjid. Fa idza dakhalal masjidah, lalu apabila dia telah masuk masjid, kana fis shalah, dia berada di dalam sholat. Maksudnya dia mendapat ganjaran sholat, maka nanti sholat itu hiyatah bisu, selama sholat itu menahannya. Ini maksudnya begini, misalkan kita duduk nungguin orang selesai sholat sunnah misalnya, tungguin, kemudian kita duduk di situ, mendapat ganjaran sholat orang itu kerjakan, nungguin orang sholat, dapat ganjaran sholatnya dia, gitu maksudnya. Tuh, ya. Dilanjutkan lagi, wal malaika, dan para malaikat yusalluna, bersalawat, salatnya malaikat kepada orang beriman, maksudnya mendoakan al-ahadikum madama fi majlihi, selama dia di tempat duduknya. Tuh, kalau dia duduk, udah sebah aja duduk yang mana-mana. Ada larangan juga kalau dia masuk masjid nggak boleh keluar kalau nggak ada keperluan yang ini, dimakruhkan. Dia masuk masjid udah nggak boleh keluar gitu sampai selesai sholat. Jangan keluar masuk masjid. Ya, selama dia di majelis, di tempat duduknya, Allah di sholafi, yang dia sholat di sana, duduk di saf yang paling pertama, dari saf yang paling pertama. Nah, ini doanya, doa malaikat. Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatilah ya, Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dia, Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah tobatnya. Itu doa malaikat kepadanya. Ini malam yuzifi, selama dia tidak mengganggu di dalamnya, di dalam masjid. Ini umum, apa aja yang sifatnya mengganggu orang yang berada di dalam masjid. Contoh misalnya apa ya, canda-canda, ngobrol, buat gaduh di masjid sehingga mengganggu orang sholat misalnya. Membaca Al-Quran juga nggak boleh kalau ada orang sedang sholat, bisa mengganggu kekhusyuan sholat, itu nggak boleh. Kemudian yang lainnya. Kemudian malam yuhdisi, selama dia tidak ini ada ulama beda pendapat tentang masalah makna malam yuhdisi. Kalau Ibnu Hajar di kitab Fathul Bari dikatakan wal muradu bil hadas, yang dimasukkan dengan hadas di sini adalah an-naqid lil wudu, yang membatalkan wudu. Berarti berhadas, kentut atau kencing gitu kan. Nanti sebelum masuk masjid, sebelum duduk, kalau kencing dulu, gitu kan. Dan boleh jadi memungkinkan juga lebih umum dari itu. Lebih umum dari itu masuk pada makna malam yu'zifi, gitu, tidak mengganggu baik dengan lisan atau perbuatan. Itu maksud hadis ini begitu. Dan selalu bisa dipahami ya. Ini, ya, nah, hadis berikutnya, ini. Wa'an Abil Abbas, dan dari Abul Abbas
Tadi itu yang wa qauluhu ada bacaan itu ya bawahnya. Wa qauluhu dan sabdanya sallallahu alaihi wasallam yang hazuhu ada situ. Ada. Ini tuh menjelaskan makna lafaz yan hazuhu. Yan hazuhu huwa bi fathil ya wal ha wa bi zaid. Ini dengan menfathah ya ha menfathah ya dan ha wa bi zaidan dengan zai. Nah itu. Kenapa dijelaskan kok begini ya ulama-ulama itu untuk menerangkan harokatnya ini. Dulu kan bahasa Arab itu kan gundul, nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, dan juga nggak ada titiknya gitu. Kalau kita ketahui bersama lah, ada yang kitab kuning ya kan, nggak ada harokatnya, namanya disebutnya kitab gundul. Dulu nggak ada titiknya juga. Makanya dijelaskan sama ulama-ulama gitu. Yang apa namanya berinci ya. Nah ini maknanya yukhrijuhu, itu mana yang hazuhu, yang hazu mana yukhriju, mengeluarkan, wayun hiduhu, dan membangkitkan, menggerakkan gitu ya. Itu maknanya. Hadis berikutnya, Wa'an Abil Abbas, terakhir ya ini ya. Wa'an Abil Abbas, dan dari Abu Abbas, Abdullah ibni Abbas, Abdullah bin Abbas ibni Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu bima yarwi an Rabbih, tentang apa yang Rasul riwayatkan dari Tuhan. Ini maksudnya hadits qudsi kalau kayak begini modelnya. Tabaraka wa ta'ala, Maha suci Allah dan maha tinggi. Allah berfirman, Innallaha katabal hasanati wasayyi'at, sesungguhnya Allah telah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Summa bayyana dzalik, kemudian Allah telah menjelaskan itu. Faman hamma, siapa saja yang berhimmah, kalau di situ kita berhimmah situ. Itu jawabannya. Berkeinginan apa? Mana tuh? Siapa saja yang berhimmah, berkeinginan bihasanatin, dengan satu kebaikan, falam ya'malha, lalu dia belum mengamalkannya, belum mengerjakannya, kata bahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan mencatatnya. Allah tabaraka wa ta'ala akan mencatatnya indahu, di sisinya, hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, dan jika dia berkeinginan, berhimmah biha dengannya, dengan kebaikan, fa'amilaha, lalu dia mengamalkannya, kata bahallahu asyra hasanatin, maka Allah akan mencatatnya 10 kebaikan ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsirah, sampai kelipatan yang banyak yang tak terhinggalah gitu. Wa in hamma bisai'ah, adapun jika dia berkeinginan, berhimmah bisai'ah, dengan keburukan, falam ya'malha, lalu dia belum mengamalkannya, belum mengerjakannya, kata bahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan mencatatnya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma, dan jika dia berkeinginan berbuat buruk, fa'amilha, lalu dia mengamalkannya, kata bahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah akan mencatatnya satu keburukan. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Itu tadi saya mau jelaskan. Sini tentang masalah himmah ya. Himmah itu dia berkeinginan, dalam hati masih ada keinginan. Iya, tapi belum kuat, baru ntar aku jelasin dulu ya. Jadi ada tingkatan, ada 5 tingkatan tentang apa namanya,
Ini di kitab Al-Asbah wa Nadzair nih Dene, nanti dilihat kalau di itu halaman 25. Imam Suyuti di dalam kitab Al-Asbah wa Nadzair katakan yang terjadi di dalam hati itu dengan maksud bermaksiat di sini maksudnya ya, tapi kita itu ada tingkatan. Yang terjadi di dalam hati itu ada 5 tingkatan. Pertama namanya ini saya terangkan dulu ya. Pertama namanya al-hajis. Al-hajis itu artinya lintasan hati. Apa ya? Lintasan hati, al-hajis. Yang kedua namanya khatir. Khatir. Jamaknya khawatir. Jadi kita jadi sebutan Indonesia khawatir. Khawatir itu di bahasa Arab. Jamak dari khatir. Kalau diartikan khatir itu sesuatu yang timbul di hati. Ya bisa sesuatu yang timbul di hati. Ini tentang hatinya dulu deh. Kemudian yang ketiga ada hadisun nafsi, omongan hati. Hadis omongan, nafsi hati. Kemudian yang keempat alhammu. Ini himmah. Kalau diartikan tuh, kalau secara bahasa artinya itu himmah itu ya kan maksud tahu apa namanya tujuan atau cita-cita, boleh keinginan lah ya. Kemudian yang ke 5 al-azmu. Azam itu kemauan yang kuat. Kemauan yang kuat. Ini secara arti bahasa. Nah, ajis, saya ulangi tadi artinya apa? Lintasan hati. Kalau di sini wahwa mayul kofiha, yaitu apa yang dilemparkan di dalam hati, yaitu lintasan hati. Kadang-kadang ada kan kita terlintas dalam hati ingin misalkan berbuat baik atau berbuat buruk, baru terlintas doang, sepintas doang. Itu namanya al-hajis. Kemudian al-khatir. Al-khatir itu apa atasnya? Summa jaroyani summa jaroyanuhu fiha. Kemudian berjalan. Artinya berlangsung terus. Bukan terlintas kemudian hilang, enggak. Berjalan lintasan hati itu disebut masuk ke khawatir atau khawatir. Gampangnya terus terbayang ya. Bahasa gitu deh, berjalan. Itu namanya khawatir, masuk kepada khawatir. Kemudian tingkatan berikutnya, tingkatan ketiga hadisun nafsi, yakni wa huwa ma yaqau fiha minat taraddudi hal yaf'al amla. Ini hadis nafsi, yang disebut dengan hadis nafsi yaitu yang terjadi di dalam hati berupa keraguan apakah akan berbuat atau tidak. Ini hadisun nafsi. Nah, kemudian alhammu, ini yang dibahas di hadis ini. Alhammu tadi kan ini hadis nafsi apa ya? Ragu akan berbuat atau tidak. Hammu, himmah, yakni memberatkan untuk berbuat. Himmah, dia memilih berbuat. Itu namanya himmah. Nah, kemudian masuk kepada azam. Azam itu setelah tadi memilih untuk berbuat,
keinginan dia itu kuat, ingin berbuat. Kalau himmah belum kuat. Nah, di sini kita bahas tentang masalah apa ya? Himmah. Ya. Kalau himmah tadi apa ya? Memberatkan, ingin berbuat gitu, bukan sekedar lintasan hati doang gitu, bukan yang 3 di atas, bukan ya. Nah, kembali ke hadis. Siapa saja yang berhimmah yakni memberatkan, ingin berbuat gitu ya, berbuat apa ya? Kebaikan, buat keinginan ingin berbuat baik, tapi dia belum kerjakan, maka Allah mencatat satu kebaikan yang sempurna. Nah itu yang berhimmah, bukan sekedar yang ini ya, apa namanya, al-hadis contohnya, misal mau bersedekah contoh deh, terlintas dalam hati mau sedekah, itu belum dikerjakan. Belum, enggak, maksudnya belum sampai tahap ke himmah gitu, baru lintas hati doang. Kemudian di sini masuk ke khotir, terus memikirkan, kemudian masuk kepada hadisun nafsi. Terjadi di situ keraguan antara berbuat atau tidak. Ini belum masuk ke himmah, maka belum dicatat. Kalau belum masuk ke himmah itu, yang dicatat itu kalau sudah dia memilih ingin berbuat, berarti memberatkan, memang ingin berbuat, tapi belum dikerjakan ini. Maka itu dicatat sama Allah dengan satu kebaikan yang sempurna. Nah, kemudian kalau dia berhimmah kemudian mengerjakannya, ini masuk pada amal, gitu ya. Maka Allah mencatat 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, atau tak terhingga. Itu kok bisa gitu ya? Itu bergantung kepada pertamanya di kelas, kemudian al jaza'u min jinsil amal, balasan itu bergantung jenis amal. Semakin berat amalan seseorang, maka semakin besar ganjarannya ya. Nah kemudian itu tentang masalah kebaikan, berhimmah ingin berbuat baik, yang belum mengerjakan dapat satu kebaikan, apa namanya, yang berhimmah kemudian dikerjakan dapat 10 atau sampai 700 atau tak terhingga. Nah sekarang berhimmah, berkeinginan ingin berbuat enggak, kebalikan ya, yang jahat sekarang. Kalau dia berhimmah ingin berbuat jahat lalu belum dikerjakan, maka Allah mencatatnya satu kebaikan yang sempurna. Tadi himmah dipahami ya, dia memberatkan, memang ingin berbuat. Nah ini ingin berbuat jahat, tapi dia tidak kerjakan, maka Allah mencatat dengan satu kebaikan yang sempurna. Ini di riwayat Muslim itu ada apa namanya? Ada qaidnya namanya itu. Yang meninggalkan di situ yang mendapat apa namanya itu, berhimmah ingin berbuat jahat, kemudian dia tidak mengerjakannya, lalu Allah catat dengan satu kebaikan yang sempurna. Kalau meninggalkannya karena Allah, injaroya, karena Allah, karena takut sama Allah. Contoh misalkan mau apa ya, berbuat maksiat apa ya, mau mabok contoh,
mau beli minuman. Belum sampai ke tempat jual minuman itu hujan. Kemudian dia nggak jadi beli minuman, sehingga meninggalkan mabok. Meninggalkannya di sini bukan karena takut sama Allah, karena ini nggak dapat ganjaran. Jadi ada dapat ganjaran meninggalkan keburukan itu karena takut sama Allah itu, ya. Ini amin jaroya lantaran aku itu. Kemudian wa in hamma biha fa'amilaha. Lalu jika dia berhimmah berkeinginan ingin berbuat jahat atau buruk, fa'amilaha, lalu dia mengerjakannya, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah akan mencatatnya dengan satu kebaikan, satu keburukan. Berhimmah ingin berbuat jahat, lalu dikerja, ini udah diamalin berarti, maka Allah catat dosanya itu satu. Ini maha rahman Allah. Kalau kebaikan dilipat gandakan, kalau burukan enggak. Ini kasih sayang Allah kan. Coba kalau sama dilipat gandain, wah, lipat gandain berat, 700 kali lipat. Ya. Terus kok tadi yang dibunuh, yang di atas tadi itu kan belum dikerjakan, ya kan? Udah masuk amal belum tadi yang dibunuh? Baru berazam. Azam di atasnya himmah. Makanya kalau azam itu kena hukum. Kalau himmah di sini kena hukumnya kalau diamalkan. Kalau azam kena hukum karena dia keinginannya kuat, ingin berbuat. Kalau himmah baru memilih ingin berbuat tapi belum kuat seperti azam ini, maka itu dibahas yang di sini. Kalau azam itu kemauan memang kuat, maka itu kena hukum. Kalau himmah tidak kena hukum. Kalau tidak dikerjakan itu. Ini ada pembahasan panjang lebar, ada bisa saya jelaskan sini, nanti dia mau baca aja dia di kita balas bahwa terakhir halaman 25 ya. Nah, insya Allah bisa dipahami ya. Kalau di dalam Al-Quran ini sebagai tambahan sedikit, surat Hud ayat berapa ini? Ayat 114 insya Allah. Coba dibuat dulu ya, ayat 114 ya. Satu empat. Coba surat Hud ayat 114. Udah ketemu nggak? Coba bacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada lafaz ini nggak? Innal hasanati ada nggak? Ada. Jadi baca itu aja. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Iya udah situ aja. Ya. Artikan coba. Perbuatan baik gitu. Ya. Itu menghapus kesalahan. Ya udah gitu. Nah ini di dalam Al-Quran disebutkan innal hasanati, sesungguhnya perbuatan baik itu yuzhibnas sayyi'at, akan menghapus keburukan atau
dosa-dosa. Ini lo sudah memberitahu kepada kita, kan begini, karena kita namanya manusia ya, iman naik dan turun. Naik dengan sebab taat dengan amal soleh, turun iman dengan sebab dosa. Nah, ketika kita sedang turun iman, banyak istighfar terutama, ya kan, sebagai taubat kita kepada Allah, dan kemudian mengerjakan amalan-amalan kebaikan, karena amalan baik itu bisa menghapus dosa-dosa itu. Ya. Sebagai tambahan kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.